keterampilan kelas Wahid untuk memacunya di arena balap, bukan di jalanan. Sayang, adu kecepatan dan teknik memacu mobil mewah malah jadi bahan pertaruhan gengsi sejumlah oknum pengendaranya. Meretas dari kasus kecelakaan yang terjadi di Surabaya Minggu pagi kemarin yang merenggut 1 nyawa melayang, membuktikan bahwa teknologi canggih yang dimiliki wajarnya digunakan di tempat semestinya. Secara safety driving, sebenarnya esensinya itu adalah defensive driving. Dia harus dipahami defensive driving, bagaimana kita mengemudi, seorang mengemudi itu menyadari bahwa di jalanan itu potensi bahayanya besar. Jadi bukan sekedar safety aja, tapi dia harus defense. Bukan sekali atau kedua kalinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil jet set ini. Beberapa kasus yang juga melibatkan nama-nama pesohor pun jadi sorotan. Tepat 5 Oktober tahun lalu, pengacara Perlente Hotman Paris Hutapea terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di ruas tol Wiyoto Wiono. Dalam kejadian ini, 1 korban tewas di tempat kejadian. Sempat terjadi silang pendapat dalam proses pengusutan kasus ini, hingga pada akhirnya membawa kasus kecelakaan lalu lintas ini ditutup. Mula-mula mobil parawisatanya nabrak samping mobil saya, kemudian disetir ke kanan, akhirnya kepala mobil saya kena ke mobil parawisata tersebut. Hanya itu yang saya tahu karena masih gelap. Saya di sebelah kanan. Makanya saya di sebelah kanan, makanya yang nabrak, makanya mobil saya itu dari mulai belakang sampai samping sudah rusak, bisa lihat. Berarti kan saya diserempet. Kalau saya nabrak duluan pasti kan hanya depan. Ini dari mulai samping kiri, pantat mobil kiri saya, bahkan sampai depan itu, bahkan pintunya nggak bisa dibuka. Coba kalian tarik deh, nggak bisa dibuka. Lebih parah, diserempet sama bis pariwisata. Terus dia loncat ke depan, begitu dia nyamper ke depan, akhirnya ketabrak bagian depan mobil saya. Masih jelas terbersit diingatan kasus kecelakaan sebuah sedan mewah yang menabrak sebuah minibus yang terjadi di tol Cibubur yang menyeret nama anak bungsu Ahmad Dhani sebagai tersangka tunggal. 8 September 2013. Kiranya semua mata tertuju pada kasus kecelakaan berskala masif ini. Bukan semata lantaran si pelaku yang tergolong lahir dari kalangan pesohor, melainkan jumlah korban jiwa yang terbilang banyak. Tercatat 7 orang meninggal dunia. Dan lewat kasus ini, sang putra bungsu Ahmad Dhani menambah deretan kasus kecelakaan yang melibatkan nama artis dan mobil mewahnya. Semuanya kita telah mendapatkan musyawarah yang cukup baik ya. Saya rasa sampai saat ini musyawarah yang cukup baik karena beberapa keluhan dari mereka dan beberapa permintaan dari mereka saya sebut tidak terlalu neko-neko, permintaan yang tidak berlebihan, sehingga mau nggak mau saya harus mengakomodir itu dan berjanji di atas kertas hitam putih untuk melakukan sebuah perjanjian di mana saya akan menepati semua apa yang minta. Harapannya ini itu bukan menjadi tanggung jawab saya saja sebagai ayah atau tanggung jawab orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita semua, di mana di jalan raya itu juga ada tanggung jawab dari negara, kepolisian dan lain-lain. Maka dari itu
Jasa Marga pun juga punya tanggung jawab, pihak lalu lintas pun juga tanggung jawab, sehingga ini tidak terjadi lagi. IQJ bukanlah satu-satunya anak kaum pesohor yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Adalah Rasid Amrullah Rajasa, putra dari Hatta Rajasa, yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya 2 korban jiwa dalam insiden 1 Januari 2013 di Tol Jagorawi. Error yang sistem pengaman mobil mewah miliknya jadi masalahnya. Airbag yang semestinya berfungsi melindungi sang pengendara justru membuat bencana yang harus ditanggungnya dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda 12 juta rupiah. Kecelakaan lalu lintas ini ditutup. Mula-mula mobil pariwisatanya nabrak samping mobil saya, kemudian disetir ke kanan, akhirnya kepala mobil saya kena ke mobil pariwisata tersebut. Hanya itu yang saya tahu karena masih gelap. Saya di sebelah kanan. Makanya saya di sebelah kanan, makanya yang nabrak, makanya mobil saya itu dari mulai belakang sampai samping sudah rusak, bisa lihat. Berarti kan saya diserempet. Kalau saya nabrak duluan pasti kan hanya depan. Ini dari mulai samping kiri, pantat mobil kiri saya, bahkan sampai depan itu, bahkan pintunya nggak bisa dibuka. Coba kalian tarik deh, nggak bisa dibuka. Lebih parah, diserempet sama bis pariwisata, terus dia loncat ke depan, begitu dia nyamper ke depan, akhirnya ketabrak bagian depan mobil saya. Masih jelas terbersit diingatan kasus kecelakaan sebuah sedan mewah yang menabrak sebuah minibus yang terjadi di Tol Cibubur yang menyeret nama anak bungsu Ahmad Dhani sebagai tersangka tunggal. 8 September 2013, kiranya semua mata tertuju pada kasus kecelakaan berskala masif ini. Bukan semata lantaran si pelaku yang tergolong lahir dari kalangan pesohor, melainkan jumlah korban jiwa yang terbilang banyak. Tercatat 7 orang meninggal dunia. Dan lewat kasus ini, sang putra bungsu Ahmad Dhani menambah deretan kasus kecelakaan yang melibatkan nama artis dan mobil mewahnya. Semuanya kita telah mendapatkan musyawarah yang cukup baik ya. Saya rasa sampai saat ini musyawarah yang cukup baik karena beberapa keluhan dari mereka dan beberapa permintaan dari mereka saya sebut tidak terlalu neko-neko, permintaan yang tidak berlebihan, sehingga mau nggak mau saya harus mengakomodir itu dan berjanji di atas kertas hitam putih untuk melakukan sebuah perjanjian di mana saya akan menepati semua apa yang minta. Harapannya ini itu bukan menjadi tanggung jawab saya saja sebagai ayah atau tanggung jawab kedua. Ini adalah tanggung jawab kita semua, di mana di jalan raya itu juga ada tanggung jawab dari negara, kepolisian dan lain-lain. Maka dari itu Jasa Marga pun juga punya tanggung jawab, pihak lalu lintas pun juga tanggung jawab, sehingga ini tidak terjadi lagi. IQJ bukanlah satu-satunya anak kaum pesohor yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Adalah Rasid Amrullah Rajasa, putra dari Hatta Rajasa, yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya 2 korban jiwa dalam insiden 1 Januari 2013 di Tol Jagorawi. Error yang sistem pengaman mobil mewah miliknya jadi masalahnya. Airbag yang semestinya berfungsi melindungi sang pengendara justru membuat bencana yang harus ditanggungnya dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda 12 juta rupiah.
衝突数値は280ですね。278かな。さあ続きまして、シーズン小野スカイ社長。こちらのベスト更新ですね。続きましてブラックワークス足見の焼いてきた焼いてきた。というのが SC クラスを出ていた2秒9グラスは日本ゴリアス研究生空隊。さあ続きまして SC2 クラスのゼッケン7番スタイク。タイヤを焼いてドライ。ちょっと待ってください。はい、お願いします。続きましてジェズゼッケンのジェズですね。 SC2 クラス。ちょっと待って。はい、お願いします。